Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser-geser saya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah lana waftah 'alaina waftah bina. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian kita yang sempat stop karena saya pergi umrah ya. Apa? Umrahnya 2 minggu, tambah suara habis kan. Kemarin Selasa izin ya. Kita lanjutkan kembali sekarang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntaskan sampai ke adab-adab salat. Adab-adab salat. Tata cara salat sudah sebelumnya, kemudian adab-adab salat. Nah, karena Bidayatul Hidayah ini kan kitab yang membahas tentang amalan sehari-hari. Istilahnya fardu ainnya lah bagi setiap muslim tahu ini isi ini. Sama dengan kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah juga seperti itu. Yang dibahas itu adalah taharah, salat, kemudian puasa, juga zakat dan haji enggak dibahas. Karena zakat dan haji itu kan tidak semua orang wajib zakat. Zakat itu memang kewajiban, tapi tidak kewajiban semua orang. Haji juga seperti itu. Kalau puasa bagaimana? Puasa itu ya hampir kewajiban semua orang. Mau kaya, mau miskin, wajib dia itu mengeluarkan zakat. Berpuasa. Nah, ini juga seperti itu. Ya, tidak semua pembahasan fikih kita bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ya mukallaf, itu dibahas di dalam kitab yang kita baca ini, Bidayatul Hidayah. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan adab-adab puasa. Harusnya kan zakat dulu kan. Kalau kita bahas urutan rukun Islam ya. Salat, zakat, salat, setelah salat apa? Zakat atau puasa? Zakat. Kan rukun Islam itu ya, syahadat, terus salat, terus zakat. Zakat itu yang nempel dengan salat, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tapi karena yang kita bahas adalah amal kita sehari-hari, ya inilah dia nih, puasa. Kalau zakat itu sekali setahun, kalau puasa, ya puasa itu bisa sepanjang tahun ya. Puasa nih ya. Puasa sunat. Bukan cuma puasa Ramadan ya sebulan saja. Puasa lain-lain kan ada sepanjang tahun. Setiap bulan ada saja puasa sunatnya itu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Adabus siyami, adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Kalau rukun puasa sudah tahu ya kita semua ya. Apa rukun puasa? 2 saja. Niat dan menahan diri dari pembatal puasa. Niat itu kalau untuk puasa wajib harus dilakukan sebelum subuh. Niat puasa wajib harus dilakukan sebelum subuh, maksudnya sebelum terbit fajar. Sejak kapan boleh pasang niat? Sejak azan maghrib sudah boleh pasang niat puasa. Ya, afdalnya kapan? Afdalnya dipasang niat itu sebelum tidur malam. Jangan pas makan sahur. Kalau bisa sebelum tidur malam sudah kita pasang niat di dalam hati kita. Besok saya puasa karena Allah. Atau besok saya puasa Ramadan karena Allah. Ya, itu kira-kira bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma ghadin an adai ya fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah, kan seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesianya kira-kira seperti itu. Saya puasa Ramadan besok. Puasa wajib kan malam. Kalau puasa sunat bisa ya, contohnya puasa Arafah jatuh pada hari Senin tanggal 9 Zulhijjah, kebetulan jatuh pada hari Senin bisa. Tapi kalau puasa wajib tidak bisa ya.
Kita bernazar puasa, kebetulan kita juga ada hutang puasa. Nah, satu-satu tuh. Iya sama, qada puasa. Iya, kita qada puasa, terus kita kebetulan nazar pula. Nah, itu berbeda. Tapi kalau wajib sunnah, yang sunnah itu banyak yang tabi' saja ya, mengikut saja. Contohnya yang seperti kita sebut tadi, dia mau mengganti puasa, ternyata pas di hari Senin, ya sudah dapat pula dia puasa Senin, seperti itu. Niatkan yang wajib. Ya, kalau misalkan gabung yang wajib dengan yang sunat, niatkan yang wajib. Mandi wajib dengan mandi Jumat. Dia pagi-pagi mau mandi wajib. Kebetulan harinya hari Jumat. Ya sudah, apa niatnya? Mandi wajib sambil mandi Jumat. Ya. Kalau mandi sah kedua-duanya. Ada yang tidak sah yang digabung wajib dengan sunnah itu. Lupa, Bu. Ada contoh yang wajib dan yang sunnah yang tidak sah kalau digabung. Tapi umumnya sah. Umumnya sah. Kalau sunnahnya itu sunnah yang bisa ngikut-ngikut. Ya lanjut. Itu rukun puasa. Kalau pembatal puasa apa saja? Oh ya, menahan diri dari puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya, bukan dari azan subuh ya. Ini penting. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yang kita jadikan standar adalah terbit fajarnya atau waktu subuh masuk, bukan orang azannya. Orang azan itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Maka mohon maaf ya, kalau zaman sekarang saya lebih percaya pada jam HP untuk masalah waktu puasa daripada muazin di masjid. Contohnya untuk waktu berbuka kan muazin minum dulu. Terbayang ya? Itu makanya orang dulu itu kalau misalkan masuk waktu maghrib itu tidak langsung azan. Tapi mereka pukul beduk dulu. Kenapa pukul beduk dulu? Biar bisa minum dulu gitu. Ya, pukul beduk, sambil pukul beduk minum gitu kan. Tapi itu bukan standar. Lebih akurat kalau kita memakai standar itu apa? Jam HP. Ya, terintegrasi dengan internet. Lebih akurat. Lanjut. La yanbaghi an taqtasira ala shaumi syahri ramadhana fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati. Wa kasbah berarti itu ya. Jadi maf'ul bih, ataf. Wa kasbat darajatil aliyati fil faradisi. Tidak patut layan bagi, tidak patut antaqtasira, bahwa engkau mencukupkan diri. Nah, kalau di pondok menyimpankan, ya, mencukupkan diri ala shaumi syahri Ramadan, atas puasa bulan Ramadan. Tidak patut kalau engkau puasa itu bulan Ramadan saja. Sehingga fatatrukat tijarah, sehingga engkau tinggalkan niaga engkau bin nawafili dengan yang sunnah-sunnah. Kita sudah sampaikan ya dalam menggalas, dalam berniaga, umpama kata kita dalam beribadah, kalau kita lakukan yang wajib-wajib saja, itu namanya pulang pokok. Itu namanya pulang pokok ya. Salat cuma 5 waktu saja, itu namanya pulang pokok. Puasa cuma Ramadan saja, itu namanya pulang pokok. Sedangkan kita sedang berniaga dengan Allah. Dan kalau kita sedang berniaga itu kita inginnya apa? Punya laba. Dari mana kita dapat laba? Nawafil. Itu dia. Kalau engkau mencukupkan diri dengan puasa Ramadan saja, berarti engkau meninggalkan tijarah, dagang, niaga syariat ya, dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kita dapat laba, karena yang sunnah-sunnah itu adalah laba kita, bukan pokok kita. Pokok kita adalah yang wajib-wajib. Dan engkau meninggalkan apa? Meninggalkan kasbat darajatil aliyah. Engkau meninggalkan mengusahakan derajat yang tinggi. Berarti engkau telah meninggalkan usaha untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Di mana? Fil faradis. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Paradise. Ya, surga itu kan bahasa Inggrisnya apa? Heaven, paradise. Eden juga. Eden ya. Eden. Itu kan bahasa Arab, Adnin. Jannatu Adnin, itu juga surga. Enggak, bukan ambil bahasa Arab. Konsep surga itu dikenal semuanya oleh agama samawi ya, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Ya, tapi bukan bahasa Mama Gufron ya. Bahasa Suryani asli, akar katanya mirip. Akar katanya mirip. Contohnya Isa. Isa kalau dalam bahasa
Isa dalam bahasa Ibrani apa? Nabi Isa itu kan kita, bahasa Arab Isa. Kalau bahasa Ibrani apa disebutnya? Yasur. Yasur. Ketika sampai ke Roma, Yesus, Yesua, Yesus. Sama dengan Hercules. Kalau bahasa Arab Hercules disebutnya apa? Hirqal. Hirqal. Hercules. Ya, tapi kalau di Yunani Heraklius. Heraklius. Itu masalah penyebutan saja. Salah penyebutan. Nah, sama dengan tuh. Surga, Firdaus, Paradise, Jibril, Gabriel, Daud, David. Konsepnya ada. Dan rasa-rasanya agama Buddha dan agama Hindu juga meyakini ada kehidupan setelah mati walaupun berbeda dengan Islam ya. Mereka meyakini namanya apa? Contohnya reinkarnasi ya, seperti film Sun Wukong itu kan. Kan reinkarnasi itu. Ada kehidupan setelah mati tapi berbeda dengan yang kita yakini. Kalau bagi kita kehidupan setelah mati itu ya jaza. Bagi mereka kehidupan setelah mati itu ya jaza juga, tapi bentuknya bagaimana? Kalau dalam kehidupan sekarang dia berbuat buruk, maka nanti di kehidupan setelahnya dia dibangkitkan dalam bentuk babi seperti itu. Ya, makanya mereka tidak mau makan daging. Ya, tapi kita tidak seperti itu konsepnya ya. Konsep-konsep surga, neraka, nama-nama surga juga, itu pasti diajarkan juga lah oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa. Dan jangan dianggap bahwasanya ajaran Nabi Isa itu 100% diubah oleh Nasrani dan Yahudi, tidak. Karena mereka kata di dalam Al-Quran dikatakan apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Orang-orang itu apa? Mengambil sebagian kitab dan menolak sebagian kitab. Berarti ada juga isi kitab mereka yang tetap mereka imani. Tapi banyak juga yang mereka ingkari dan mereka ubah-ubah. Ya contohnya orang-orang Kristen itu yang taat ya seperti orang-orang Mormon lah. Kalau bersin kan dia tetap nyebut bless you kan. Bersin, bless you. Ya, semoga Allah memberkahi kamu. Kan samalah dengan kita. Kalau ada orang bersin kita sebut apa? Yarhamukallah. Ya, ada berarti konsepnya seperti itu. Lanjut. Fatatahassar, maka engkau akan hasrah. Hasrah itu kan menyesal ya. Tatahassar. Menyesal engkau idza nazarta ila manazilis shaimin. Ya, di surga nanti karena kita tidak mengusahakan derajat tinggi, engkau menyesal ketika engkau melihat kepada manazil, posisi shaimin, orang-orang puasa. Di surga nanti nampak posisi orang yang puasa, enggak nyasa ande puaso lawak rajin-rajin tuh tinggi wak jadi. Ya, puasa kita sedikit maka tinggi posisi kita. Contoh nih orang bertani lah, orang bertani. Ada yang bertani cuma 1 kali 1 tahun. Contoh, anggap nih petaninya hebat lah ya. 1 kali menyabit dalam 1 tahun cukup bagi dia. Tapi ada tetangganya yang rajin, walaupun sudah selesai menyabit 1 kali, sudah terpenuhi kebutuhannya dalam 1 tahun dengan 1 kali panen, maka kemudian dia tetap nanam lagi sampai setahun itu dia 3 kali panen. 3 tahun kemudian dia sudah beli mobil, sedangkan yang satu lagi tidak mau bertani, yang cuma mencukupkan diri dengan yang kebutuhan saja, 1 kali panen saja. Apa dia bilang? Andai saya bekerja sedikit lagi, tentu saya akan dapat juga seperti tetangga saya seperti dia. Apalagi di akhirat. Gara-gara puasa saja, puasa itu kan sebenarnya ringan ya. Nampak oleh kita orang posisinya sangat tinggi, nanti di dalam surga menyesal kita. Cuma gara-gara 12 rakaat setiap hari dia dapat istana, enak. Kalau kita apa? Dipan aja enak. Fiha sururum fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu. Ada dipan. Tapi kalau orang yang sholat 12 rakaat sehari, Allah kasih apa? Istana kan? Kasih istana. Nyasal nih 12 rakaat, maka enggak payah ke sabananya dah. Ya. Usahakan. Kama tanzuru ila kawakibid durriyah, sebagaimana engkau melihat kepada kawakib, bintang-bintang. Kawakib ini kalau dalam bahasa fisika planet jadinya ya. Planet. Tapi bintang-bintang juga nih. Durriyah yang seperti berkilau ya, mutiara. Wahum fi a'la 'illiyin, dan mereka berada pada posisi
setinggi-tingginya. A'la iliyin. A'la itu yang paling tinggi. Ya. Kita masuk surga juga, tapi sekedar masuk. Tapi kawan kita masuk lewat pintu VIP. Kita masuk lewat pintu biasa. Ya. Kita masuk Dufan, enak masuk Dufan. Kawan kita masuk Dufan, tiketnya tiket VIP sehingga semua wahana itu bisa dia masuki tanpa antri. Contohnya nih, kita masuk juga ke dalam Dufan, tapi kalau mau naik wahana antri dulu. Baraswati. Padahal di depan, anggaplah di depan ini apa kata penjaga tiketnya? Kalau Bapak mau tiket VIP cuma nambah Rp2.000. Kalau nambah Rp300.000 mungkin berpikir juga kita ya, enggak usah lama, mana biar lawak antri sebentar. Tapi kalau cuma Rp2.000 kita nak mau mengeluarkan Rp2.000, rugi. Ini masalah penyesalan ini mungkin mirip seperti cerita saya dulu ketika 2011 ke Jakarta. Ada salah satu tempat makan di belakang Ciputat itu. Belakang Ciputat itu ada tempat makan, namanya Rumah Makan Tri Arga, masih ingat saya. Jadi saya karena sudah beberapa hari di Jakarta mau tes ke Mesir, jadi kawan-kawan kan makan di situ. Nah ketika makan itu kawan-kawan sudah mulai mikir-mikir jangan keluar duit banyak, sehingga yang dipesan tuh talu, menu-menu yang murah gitu kan. Kalau saya enggak, saya tetap pesan ayam bakar tambah ST. Kawan-kawan sudah mikir-mikir nih, iman-iman lawak talu pesan gitu kan. Kemudian ketika makan disapa oleh bapak yang punya rumah makan ini. Dari mana? Dari Sumatera Barat gitu kan. Di mana sekolah dulu? Di Parabe. Kemudian ternyata bapaknya bilang apa? Saya juga alumni Parabe. Oh iya Pak, iya. Kenal dengan Ustadz Masrur Sahar almarhum. Iya Pak, kami lah dulu angkatan yang termasuk menamatkan kitab Jawahirul Balaghah, kata beliau kan, kitab Balaghah. Oh kami dulu para Jawah Balaghah, kau nak tamat kitab dah Pak. Lah panjang cerita kan, ujung-ujungnya kecap Pak kau, untuk kali kau makan kalian perai ya Pak. Dia kecek kawan-kawan yang tadi cuma pesan telur, ancak masan ayam pula tadi sini. Kan ada penyesalan-penyesalan seperti itu kan, ada penyesalan-penyesalan. Nah, makanya jangan kita sampai menyesal nanti di akhirat cuma gara-gara itu, gara-gara puasa. Puasa itu gampang sebenarnya. Orang sakit mah pun bisa puasa. Anak kecil itu pun bisa puasa. Yang payah tuh masang niat sebenarnya. Berniat puasa itu yang susah. Ya Bu. Tidak boleh lanjut. Tidak boleh lanjut. Ya, standar kita apa tadi? Kecuali azan pertama ya, kecuali masjid yang azannya 2 kali. Kalau azan sekali nak sah. Ya, makanya hati-hati ya. Sahur itu sebelum subuh, jangan ketika azan subuh ya. Ya, kecuali Ibu Muhammadiyah. Lihat-lihat juga masjid, karena azan Muhammadiyah itu lebih lambat 8 menit ya. Itu bisa dijadikan solusi barangkali. Azan Muhammadiyah lebih lambat 8 menit dari azan mainstream. Hah? 8 menit. Bedanya 8. Hah? Ayo, pasti akan saling berbantah-bantah. Sebenarnya gampang aja. Gampang aja. Ketika sudah masuk waktu subuh versi pemerintah, tengok langit sebelah timur. Sudah nampak cahaya putih belum? Kalau belum, berarti memang belum masuk waktu subuh. Tapi kalau misalkan sudah nampak cahaya putih, ternyata Masjid Muhammadiyah belum juga azan, berarti Muhammadiyah salah. Kan simpel aja sebenarnya, menguji kebenaran. Menguji kebenaran hitung-hitungan hisab itu. Nah, makanya kalau kita ingin lebih akurat bagaimana? Nah, seperti tadi Bu ya, kita ragu nih, ini sudah terbit fajar atau belum? Saya mau minum obat, lihat aja langit sebelah timur. Belum putih Ustaz, dah minum loh Bu. Contoh nih, sudah masuk waktu asar atau belum? Bit, bawa spidol keluar Bit. Tegakkan pena nih, spidol ini, kemudian lihat bayangan. Kalau bayangannya sama panjang dengan bendanya lebih sedikit, maka berarti waktu asar sudah masuk. Itu kalau kita mau yakin. Tapi kalau hitung-hitungan ini kan semuanya bersifat zon.
bersifat zon. Ya, itulah. Jadi tidak perlu debat sebenarnya masalah waktu subuh itu mana yang benar ya. Lihat aja keluar. Kalau debat teori itu tidak ada habis-habisnya. Karena masalah ini bisa dibuktikan secara apa kecek guru gembul? Secara indrawi, empirik. Terus wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha bi jazalati thawabi fi siyamiha. Kapan kita akan berpuasa sunat? Kan itu pertanyaan lagi. Kita ingin mendapatkan posisi yang tinggi sehingga kita akan memperbanyak puasa-puasa sunat. Kapan kita akan berpuasa-puasa sunat? Nah, ini disebutkan di sini wal ayyamul fadilah. Hari-hari utama. Allati yang syahidatil akhbaru diakui oleh dalil, diakui oleh hadis bi syarafiha dengan kemuliaan hari tersebut wa fadliha dan keutamaan hari tersebut. Jadi hari-hari ini diakui oleh hadis sebagai hari-hari mulia, hari-hari utama, wa bi jazalati thawab dan dengan banyaknya pahala fi siyamiha pada puasa-puasanya. Berarti hari ini kalau bisa jangan ditinggalkan puasanya. Hari apa saja itu? Yaumu Arafata, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Li ghairil haji, bagi selain orang yang haji. Nah, kita puasa tanggal 9 ya, bukan ketika orang wukuf ya. Debat pula orang. Saat kita puasa saat orang wukuf atau saat masuk tanggal 9? Saat tanggal 9, bukan ketika orang wukuf. Yang bikin fatwa itu susah sekarang apa? Gara-gara ada HP. Coba bayangkan kita hidup zaman dulu ketika kita tidak bisa menelpon orang-orang yang sedang haji di Makkah, enak. Dari mana kita tahu kalau orang di situ sedang wukuf? Kan tidak tahu kita. Makanya kita jadikan standar apa? Hilal masing-masing negara. Kapan tanggal 1 Zulhijjah, 9 hari kemudian kita berpuasa. Simpel saja. Ya. Boleh Ustaz kita puasa ngikut orang wukuf di Arafah? Boleh, kalau kita tinggal di Makkah. Ya. Itu dibahas petang tuh pas muzakarah MUI 50 kota, enak. Makanya 2 tahun yang lalu Muhammadiyah awam ya, bukan Muhammadiyah alim ya. Kalau Muhammadiyah alim akan mengatakan kami berpuasa karena wujudul hilal. Tapi Muhammadiyah awam kan bilang ini, masa berbeda pula puasa Arafah kita dengan orang wukuf, Ustaz? Itu orang awam. Tahun kemarin, itu kan 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin ternyata Muhammadiyah dengan orang wukuf pun berbeda. Ya kan, orang wukuf hari ini, Muhammadiyah puasanya besok karena hari rayanya sama dengan orang-orang pemerintah. Nah, baru pan yang bahwasanya ternyata memang puasa itu tidak tergantung orang wukuf, tapi tergantung apa? Tanggal 9 Zulhijjahnya kapan. Ya, tanggal 9 Zulhijjahnya itu kapan. Terus wa yaumu Asyura, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang pertama kali melakukan puasa Asyura adalah orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi karena mensyukuri nikmat Allah selamatkan Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad pun katakan kita lebih berhak. Nah, bukan tasyabuh nih ya, jangan dikit-dikit tasyabuh aja. Ini kita katakan Ali waliullah, aku tasyabuh dengan Syiah nih, enggak ada cerita seperti itu. Atau masalah madat, yang dikit-dikit tasyabuh saja. Terus wal ashrul awwalu min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini keutamaan harinya disebutkan ya. Nah, diutamakan beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di tanggal 10-nya jangan ya. Tanggal 10-nya jangan hari raya. Dia 10 hari pertama itu diutamakan banyak beramal, termasuk amal adalah puasa. Wal ashrul awwalu minal Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram juga ini waktu fadilah. Wa Rajab wa Sya'ban, pun juga di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban 10 hari pertamanya. Sorry, bukan 10 hari. Rajab Sya'ban itu memperbanyak puasa saja. Bukan 10 harinya saja. Boleh. Full boleh. Kalau dibiasakan dari awal ya.
Pokoknya di 2 bulan itu diperbanyak puasa. Di bulan Rajab Nabi banyak puasa, di bulan Sya'ban lebih banyak lagi berpuasa. Wa shaumul ashhuril hurum, dan puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu maksudnya bulan-bulan terhormat ya, hurum. Kan hormat asal katanya sama ya, ha-ra-ma. Ha-ra-mim, hormat. Ya, Masjidil Haram. Minal fadail, dari puasa-puasa, dari fadail, dari fadilah-fadilah. Ya, puasa fadilah. Wahia Dzulqa'dah. Apa saja bulan-bulan haram itu? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajab. Muharram dan bulan Rajab. Itu bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat. Wahidu fardin wa thalathatu sardin. Ya, boleh puasanya 1 kali, satu-satu, atau 3 hari berturut-turut. Ya, puasa 1 hari jadi, puasa 3 hari berturut-turut jadi di bulan-bulan haram. Wa hadhihi fis sanah, dan ini adalah dalam 1 tahun. Ini puasa-puasa dalam 1 tahun. Wa amma fis syahri, dan adapun puasa yang kaitannya dengan bulan-bulan, fa awwalus syahri, maka di awal bulan, wa awsatuhu, dan di tengah bulan, wa akhiruhu, dan akhir bulan. Puasa awal bulan, puasa tengah bulan, puasa akhir bulan. Kebanyakan kita puasa akhir bulan aja nih kalau pegawai. Wal ayyamul baidi, dan puasa hari putih, wahiyat tsalits asyar, dan dia adalah hari ke-13, wa rabi'a asyar, dan ke-14, wal khamisa asyar, dan ke-15. 13, 14, 15. Nah, bulan purnama kalau dalam hitung-hitungan tahun Hijriah itu tanggal 13, 14, 15. Walaupun secara astronomis adalah tanggal 14, 15, dan 16. Kenapa? Karena itu tadi, karena memang bulan sudah mulai tinggi ketika tanggal 1 sebenarnya. Hilal sudah terlihat, berarti bulan sudah tinggi. Makanya tanggal 13 sudah keluar bulan purnama. Tapi kalau kita pakai kalender Muhammadiyah, bulan purnama full itu baru akan keluar tanggal 14. Ini penting nih ya. Makanya tajdid itu jangan pada awal bulan saja, tapi seharusnya tajdid juga dilakukan pada tengah bulan berarti. Ya, awal bulan kita pakai standar hisab, berarti tengah bulan juga mestinya pakai standar hisab. Berdasarkan standar astronomis, bulan purnama itu keluarnya tanggal 14, 15, dan 16, bukan tanggal 13. Wa amma fil usbu'i, dan adapun puasa mingguan pada 1 minggu, fayaumul itsnaini, maka puasa hari Senin, wal Khamis, dan hari Kamis, dan hari Jumat, wal Jum'ah. Boleh puasa hari Jumat Ustaz? Boleh, asal hari Kamis kita juga berpuasa, atau asal di hari Sabtu kita juga berpuasa. Kalau puasa di hari Jumat saja tidak boleh. Ada yang katakan makruh, ada yang katakan haram. Puasa hari Sabtu saja, begitu juga puasa hari Minggu saja. Tapi kalau Sabtu dan Minggu, Minggu dan Senin, Jumat dan Sabtu, Kamis dan Jumat, itu boleh. Atau dilakukan puasa Daud ya, puasa Daud lah contoh, sehari puasa sehari tidak, maka itu juga tidak makruh ya kalau kita puasa di hari Jumat, Sabtu, ataupun hari Minggu. Fatukaffaru dzunubul usbu'i, maka ditutuplah dosa-dosa 1 minggu, bisaumil itsnaini wal khamisi wal jum'ah, dengan puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Harapan kita dihapuskan tuh dosa-dosa kita selama 1 minggu dengan puasa 3 hari tadi. Watukaffar dzunubus syahri, ditutupi pula dosa 1 bulan dengan hari pertama dari bulan tersebut, dan hari di tengahnya, dan hari di akhirnya. Akhir bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Setiap 10 hari ada saja puasa kita. Wal ayyamil baid, dan dengan puasa hari putih ayyamul baid, 13, 14, 15. Wa tukaffaru dzunubus sanati, dan ditutup pula dosa 1 tahun, bisyami hadhil ayyam, dengan puasa ini hari, wal ashhuril madhkurati, dan dengan puasa di bulan-bulan yang kita sebutkan tadi. Ya, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Fala tadunna, dan jangan engkau mengira, idza sumta, kalau engkau berpuasa, anna shauma huwa tarkut ta'ami wa syarabi wal wiqa'i faqat,
bahwa puasa itu meninggalkan makan dan minum dan hubungan badan saja. Jangan dianggap puasa cuma itu. Pembatal puasa apa saja? Makan. Terus jangan makan ya. Bahasanya lebih umum ya. Apa saja? Memasukkan sesuatu ke dalam lubang, ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu bisa kubul, bisa dubur, bisa tenggorokan, bisa telinga, bisa hidung. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja. Apa lagi? Hubungan badan. Apa lagi? Keluar mani walaupun tanpa hubungan badan. Apa lagi? Hilang syarat. Hilang syarat itu apa contohnya? Gila. Keluar haid. Ya, hilang syaratnya. Nah, itu berarti batal puasa. Tapi yang berkaitan dengan syahwat, ini kan 3 ini. Makan, minum, dan hubungan badan. Ya, tidak ada orang bersyahwat, cuci doang, tidak ada ya. Tidak ada, itu bukan syahwat. Ya, walaupun gatal mungkin hidungnya, tapi tidak akan sedalam yang membatalkan puasa. Kalau cuci doang pakai jari saja tidak batal ya. Kalau pakai cotton bud sampai dalam, ya lah batal. Nah, jangan dikira puasa cuma ini saja, meninggalkan makan, minum, dan juga hubungan badan saja. Maka sungguh telah berkata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu saja yang dia dapatkan. Bal, akan tetapi tamamu saumi, sempurna puasa itu bikafil jawarihi kulliha, dengan menahan seluruh tubuh, bukan perut dan bawah perut saja ya. Orang banyak berpikir bahwa puasa itu menahan perut dan bawah perut. Enggak, bukan perut dan bawah perut saja. Tapi apa? Al-jawarih, seluruh tubuh. Amma yakrahullah ta'ala, dari apa yang dibenci Allah. Bukan cuma diharamkan Allah ya, tapi Allah tidak suka juga. Kayaknya repot nih makan bawang nih. Bawang tuh halal ya. Bawang itu halal, tapi makruh makan bawang. Durian sebelum masuk masjid ya, sebelum masuk masjid. Jadi ketika saya umrah kemarin cium hajar aswad enak. Oh iya, bon bawang. Bon bawang orang. Orang Arab, orang India itu memang kalau makan bawang, kalau bahasa kitanya nggak ngotak ya, bahasa anak. Nggak masuk akal tuh makan bawang. Kalau orang Barat kan juga seperti itu. Ada namanya apa? Onion rings itu. Onion rings kan makanan, tahu ya? Onion rings itu. Saking sukanya mereka dengan bawang dijadikan keripik. Kalau kita kan kerupuk bawang ada loh kan, kue bawang. Mana banyak bawangnya atau tepungnya? Tepungnya kan. Tapi kalau orang sana bawang itu betul yang digoreng. Ya, bawang kasih tepung sedikit biar crispy. Ya, ada lagi bawang mawar. Kabang bawangnya jadinya bawang bule itu. Kalau orang Mesir itu makan bawang perai seperti makan astor aja dia tuh. Ya. Itu astor ya. Ya seperti itu, bawang daun. Ya bawang perai. Ya daun bawang. Beda, daun bawang beda lah. Daun bawang dimakan enggak? Enggak kan? Bawang merah kan ada daunnya. Kan itu enggak dimakan kan? Kalau bawang perai kan khusus ya. Ya, bawang daun berarti kan. Beda ya, kalau daun bawang, enggak, daun bawang putih enggak dimakan, daun bawang merah kan enggak dimakan. Itu daun bawang. Kalau bawang daun, dia bawang tapi daun gitu. Apa nih yang lain ini ya, itulah pokoknya. Kemudian bawang merah itu dimakan bulat-bulat, seperti makan apel. Dan besar-besar bawang merahnya itu ya. Jadi kalau saya sarapan tuh enak juga tuh di Mesir. Sarapan paginya organik semua ya, makanan vegetarian, roti 2, saya ingat, roti 2, kemudian full kacang babi kalau namanya ya, kacang muda mas, kacang babi kalau terjemahannya di Wikipedia saya lihat, kacang babi, kacang Mesir lah istilahnya. Kalau di Shopee ada orang jual tuh, disebutnya kacang Mesir. Saya baru beli juga di Shopee karena udah kangen kan. 35.000 sekilo. Terus apa lagi?
Dikasihnya itu bawang dipotong-potong, dikasih cuka, terus dikasih bubuk cabai sedikit. Memang cabai bubuk. Ya, gimana rasanya? Di lidah manis ternyata bawang tuh. Pas di lidah manis, tapi nembak ke hidung. Nembak ke hidung lama lah rasanya, pada lidah sudah. Ya, tapi kalau kita jangan coba-coba ya. Kalau orang kita yang bisa dimakan langsung tuh kayaknya bawang putih. Pernah makan bawang putih langsung? Mie pernah? Hah? Mbak pernah, Mbak? Pernah, Mbak? Ya, orang sakit kan katanya gigit bawang putih gitu. Dasun. Ya, orang Minang nyebutnya bawang putih itu dasun ya. Terus bal yanbaghi an tahfadzal aina. Wah, ini nih. Tapi hendaklah engkau menjaga apa? Al-aina, mata. Jaga juga mata. Anin nadhari ilal makarihi, dari melihat kepada yang dibenci. Bukan yang haram-haram saja ya. Kalau Habib Ges katakan itu pas puasa jangan lihat orang yang punya nikmat lebih daripada kita. Contoh. Tuh puasa cek celik auto rancak juga kalau laki-laki ya. Puasa celik auto rancak ndak jadi panjang angan-angan jadinya. Itu contoh. Wal lisana 'anin nutqi bima la ya'nika, dan jaga pula lisan dari membicarakan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Ini tidak haram, makruh aja sebenarnya, tapi dilarang juga saat berpuasa. Wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahu Allah taala, dan telinga dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Itu kalau telinga ya. Telinga ini yang paling susah untuk dikontrol. Mata bisa ditutup, telinga gimana nutup? Maka jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau makruh bagaimana Ustaz? Kalau makruh kita berusaha, susah. Fa innal mustami'a syarikun lil qail, maka sesungguhnya orang yang mendengar itu separtai dengan orang yang berkata. Ambo mendengar senyo ndak satu-satu doh, tetap sama syarik. Wa huwa ahadul mughtabin, dan dia adalah salah satu orang yang bergibah. Jadi ketika kita mendengarkan gibah, jangan dianggap yang mendapat dosa gibah cuma orang yang ngomong gibahnya saja. Kenapa? Bisa enggak orang bergibah sendirian? Syarat gibah itu apa? Ada pendengar kan? Berarti kalau kita mendengarkan kita dapat dosa juga enggak? Ya, dapat dosa juga. Kalau ada orang suka gibah, hindari itu. Wa kadzalika takuffa jami'al jawarihi, engkau tahan, begitu pula engkau tahan seluruh anggota tubuh engkau, kama takuffu al-batna wal farja, sebagaimana engkau menahan perut dan kemaluan. Seluruh tubuh ditahan. Fa fil khabari, maka di dalam dalil, dalam hadis, khamsun yufattirna shaima, ada 5 hal yang membatalkan puasa. Apa saja tuh? Al-kidbu, bohong, wal ghibatu, gibah, wan namimatu, namimah, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadharu bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Nah, ini pula hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan melihat perempuan beliau sebut ya, tapi melihat dengan syahwat. Apa saja yang membuat kita bersyahwat? Banyak. Kan selera laki-laki itu bukan cuma perempuan ya. Bisa jadi zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Kan itu juga harta juga. Ya, hati-hati melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas saumu junnah. Hanya saja puasa itu adalah junnah. Ada yang menyebut junnah itu artinya ibadah tersembunyi, ada yang menyebut junnah itu adalah benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth, maka jika adalah salah seorang kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan ngomong cabul. Ngomong cabul ya, rafath. Wala yafsuq, jangan kamu berbuat kefasikan. Wala yajhal, ya, jangan dia bego, jangan bodoh juga. Puasa itu kan berarti melindungi kita juga dari kebodohan. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul, maka jika ada orang yang mengkonfrontasinya, qatalahu itu bukan membunuhnya ya, tapi ini akan musyarakah, artinya melawan dia atau mengusik dia, qatala.
Sama dengan hadis tentang sahabat Nabi yang berebut air wudhu. Nabi itu kan bahasanya apa? Iqtatalu. Qatala juga membunuh. Tapi itu artinya bukan membunuh. Tapi apa? Bacaka. Ya, berebut. Nah, ini juga nih. Bacaka. Ada orang yang mengkonfrontasi engkau atau mencaci engkau. Falyaqul, maka katakanlah inni shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Ini bukan berarti dia ngomong pada orang itu ya. Ada orang yang mengajak dia bertinju atau ada orang yang mencaci dia. Ambo puasa. Nah, itu maksudnya. Karena kata Nabi, hendaklah dia berkata, bukan hendaklah dia berkata kepada dia. Hendak dia berkata pada diri dia. Falyaqul, katakan. Ya, kamu puasa sabar seperti itu. Bukan sama orang ngomongnya. Ya, riya pula kita nanti. Tsumma jtahid an tuftira ala ta'amin halalin. Dan kemudian berusahalah untuk berbuka atas makanan yang halal. Wala tastakthir, dan jangan banyak-banyak berbuka nih. Banyak-banyak berbuka. Fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailah, sehingga berlebih atas apa yang engkau makan setiap malam. Kalau hari-hari biasa kita makan malam 1 piring, tapi pas sedang berpuasa kita makan malam 3 piring. Nah, itu enggak. Nah, kata Imam Ghazali apa? Tahan. Ya. Jangan banyak-banyak makan. Berapa porsi kita makan? Ya segitulah. Puasa ini kan sebenarnya mengurangi makan. Tapi nyatanya sekarang kalau puasa itu bertambah makan atau berkurang makan? Ya, Ibu Ibu Okti tahu tuh. Enak, yang pengusaha Sanjay cik tahu tuh. Mana banyak penjualan bulan puasa atau di luar bulan puasa? Bulan puasa ya. Bulan puasa yang enggak usaha kuliner. Ya kenapa? Konsumtif orang semakin tinggi. Itu anehnya manusia ya, semakin ditahan semakin meluap-luap ya. Semakin dihalangi semakin meluap-luap, aneh manusia. Kalau Syekh Mustafa mencontohkan dengan istri itu. Sebelum menikah rasul-rasul kawat cium-cium tu hari semini, padusi. Enak, sebelum menikah. Dah sudah menikah? Zahatta anha, kata Syekh Mustafa. Kamu menjadi orang paling zuhud ketika sudah menikah. Tapi sebelum menikah, rasul-rasul katiu ari saja, Pak. No, enak. Itulah contohnya manusia seperti itu. Ditahan malah menggebu-gebu dia. Terus, fala farqa idza staufaita ma ta'tad an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidah. Maka tidak berbeda ya. Tidak berbeda kalau engkau lunasi apa yang engkau biasakan. Contohnya kita sekarang makan kan 3 kali sehari. Kalau kita berpuasa berarti sehari makan berapa kali? 2 kali. Kebetulan karena puasa sekarang kita pas berbuka puasa makannya 2 piring. Nah, berarti sama atau berbeda dengan hari-hari biasa? Kata Imam Ghazali sama saja berarti. Ya, fala farqa, maka tidak ada beda. Kalau engkau lunasi juga apa kebiasaan engkau memakan dia 2 kali atau 1 kali. Ya, kan 2 kali harusnya siang 1, malam 1. Tapi sekarang makan siang dan makan malam kita jamak takhir ketika berbuka puasa. Berarti sama saja. Iya. Tambah sudah tarawih ya, bali lu sate enak. Sahur tambah lo 2 kali siang agak panjang enak. Tambahlah sahur. Ada kawan saya seperti itu. Kalau hari-hari biasa dia makan cuma 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Tapi ketika bulan Ramadan dia tambah naik berat badannya. Kenapa? Karena bulan puasa dia justru lebih teratur makan katanya. Hari-hari biasa dia teratur makan pagi enggak, makan siang makan malam jarang katanya. Tapi kalau sudah bulan puasa teratur makan. Ada juga orang seperti itu. Terus wa innamal maqsudu bisyami, dan hanya saja tujuan dengan puasa itu apa? Kasru syahwatika, memecah syahwat. Wa tad'ifi quwwatika, dan melemahkan kekuatan engkau. Kalau kekuatan engkau lemah bagaimana? Lituqawwiya biha 'ala taqwa, sehingga engkau kuat untuk bertakwa. Jadi kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya, pendorong manusia itu 2 saja, ada ilmu, ada nafsu. Ada ilmu, ada nafsu. Nafsu ini kuat apa? Kalau dikasih makan. Kalau makan dikasih, kalau syahwat itu kuat bagaimana? Dikasih makan. Kalau otak enggak dikasih makan, makanan syahwat, otak kan tadi ilmu ya, makanya kejahilan ataupun kebodohan tadi dilarang ya.
Makanan otak adalah ilmu, makanan syahwat adalah nasi. Semuanya itu makanan syahwat. Sekarang syahwat kita kasih makan tiap hari. Kalau berkelahi syahwat dengan ilmu, siapa yang menang? Syahwat jadinya menang. Jadi melemahkan tubuh kita ini itu sama dengan meningkatkan takwa. Dan semua agama mengajarkan puasa. Semua agama mengajarkan puasa. Hindu pun seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua agama itu sepakat bahwasanya syahwat ini adalah penyebab rusaknya manusia. Itu pula hebatnya, enggak? Masih ada sisa-sisa ajaran Siddhartha Gautama sebagai nabi itu ada juga dalam ajaran Buddha. Yang mereka berpuasa. Semua sepakat. Ya, makanya kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri, ya jangan banyak-banyak makan. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka duhwatan fala faidata fi shaumik. Maka jika engkau makan di hari malam, apa yang engkau makan? Ma tadarakta bihi. Ya, apa yang bisa engkau dapatkan dengannya? Ma fataka duhwatan, apa yang tidak engkau makan di siang hari. Kalau malam kita makan apa yang tidak bisa kita makan di siang hari, fala faidata fi shaumik, maka tidak ada gunanya puasa. Tidak ada gunanya puasa. Waqad thaqilat 'alaika ma'idatuka, maka sudah berat atas engkau lambung engkau, lah balik lambung. Wa ma wi'a'u abghadu ila Allah ta'ala min batnin mali'in min halal. Dan tidak ada bejana yang paling dibenci Allah daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Perut kalau penuh dengan makanan halal itu Allah tidak suka. Ma mala bunu adam wi'aan syarran min batnih, kata Nabi, ya, tidaklah memenuhi seseorang bejana terburuk kecuali perutnya. Jadi perut itu jangan sampai penuh, itu sebenarnya. Boleh makan, boleh, tapi perut jangan sampai penuh. Perut penuh itu bikin bodoh. Fa kaifa idza muli'a min haram, kalau penuh dengan yang halal saja Allah tidak suka, apalagi jika penuh dia dengan yang haram. Nah, kesinilah dulu ya. Haram. Nah, iya tuh. Ada yang ngasih. Kita juga tidak menghalangi ya. Tidak menghalangi kesempatan orang untuk beramal. Pondok itu ya. Allah Ta'ala a'lam.